Informasi berikutnya, saudara, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual bayinya yang masih berusia 3 hari melalui media sosial. Maraknya penjualan bayi via medsos juga terungkap usai Baris Krim Polri menangkap 12 orang yang terlibat praktik ilegal tersebut. Seorang ayah yang menjual bayi di media sosial ditangkap usai menerima uang muka 1 juta rupiah dari seorang polisi yang menyamar sebagai pembeli di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menjual anak kandung yang baru berusia 3 hari dengan modus menawarkan adopsi senilai 52 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat menjual anak kandungnya karena faktor ekonomi. Istri pelaku masih berstatus sebagai saksi. Uang sebesar 1 juta yang awalnya dianggap untuk DP dulu. DP dulu, kemudian akan membayar untuk sisanya. Nah, pada saat terjadi serah terima itu, pelaku sudah membawa bayi, berencana akan mengambil sisa uangnya. Pada saat itulah anggota polisi yang menyamar menangkap pelaku. Bu, dari pengakuannya, kenapa alasannya dijual anaknya, Bu? Untuk sementara faktor ekonomi ya. Penjualan bayi melalui media sosial juga diungkap Baris Krim Polri. Polisi menangkap 12 tersangka yang diduga menjual bayi ke calon pengadopsi di Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, hingga Jakarta. Polisi juga menyelamatkan 7 bayi dalam transaksi ilegal ini. Ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan sebelumnya yang ada di Makassar. Kalau kita masih ingat waktu itu adalah bayi Bilqis ya. Nah, itu tidak cukup sampai di situ. Sehingga ini kita kembangkan oleh tim dan melalui Direktorat Tindak Pidana PPA PPO, kemudian berkolaborasi dengan Dirbidum, juga dengan Densus 88 anti teror, sehingga kita berhasil mengungkap atau membongkar jaringan perdagangan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Jaringan penjualan bayi via medsos telah beraksi sejak 2024. 12 tersangka penjualan bayi kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Di mana celah sindikat penjualan bayi ini muncul, bagaimana peran orang tua dan lingkungan untuk mencegah praktik ini? Kita bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hani. Selamat malam, Mas Baim. Mbak Hani, ini banyak modus transaksi gelap perdagangan bayi. Ini kenapa semakin berani mereka ini beraksi terang-terangan bahkan via media sosial? Kedoknya adopsi, Mbak Hani. Ya, karena sekarang banyak sekali permintaan karena kondisi ini atau perdagangan secara masif ini tidak akan terjadi kalau tidak ada market yang membutuhkan gitu ya, yang menerima anak-anak ini. Jadi supply and demand itu karena berdasarkan seseorang atau keluarga yang rentan terhadap kondisi-kondisi tertentu terkait dengan pengasuhan dan terkait dengan ekonomi, kemudian ada orang atau pihak lain yang bisa menerima dengan alasan membantu. Jadi alasan membantu ini dilegalkan oleh mereka, apalagi dengan kata-kata adopsi. Kata-kata adopsi itu bisa jadi sebagai moral kamuflase yang diterima oleh masyarakat, padahal itu adalah kejahatan terselubung. Jadi kata-kata itu memang sudah diterima oleh masyarakat dan mereka menormalisasi perdagangan bayi ini dengan alasan untuk membuat bayi-bayi ini menjadi punya kehidupan yang lebih baik. Jadi kan ada pasarnya dan ada ekosistemnya, maka kondisi-kondisi ini akan tetap terus terjadi. Ini pintu masuknya seperti apa? Apakah tadi kelompok rentan hanya dalam segi ekonomi atau termasuk ada orang tua yang tidak siap menurut Anda, Mbak Hani? Oke, sebetulnya ini ada multifaktor. Yang pertama adalah tekanan ekonomi yang ekstrim. Jadi ketika sebuah keluarga ini kondisi ekonominya ekstrim, maka bisa masuk dalam fase survival mode, di mana sesuatu yang dia lakukan itu bukan lagi berdasarkan moral, tetapi berdasarkan pemenuhan kebutuhan. Nah, yang kedua adalah normalisasi terselubung terhadap adopsi atau ilegal ini. Karena mereka menganggap bahwa menyerahkan anak itu dianggap sebagai solusi. Solusi itu yang pertama karena yang merujuk pada kondisi finansial. Yang kedua, ada beberapa penjual atau pelaku itu adalah dari perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, di mana ketika anak ini diserahkan kepada orang lain, itu menghapus kondisi moral atau tekanan sosial sehingga dia merasa terselamatkan. Di samping itu dia merasa bahwa anaknya akan lebih terselamatkan ketika diasuh oleh orang yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah adanya pasar tadi. Ketika nggak ada pasar, nggak akan ada
ekosistem ini. Sehingga 3 hal itu menjadi multifaktor yang membuat kondisi-kondisi seperti ini akan terus terjadi. Kalau seperti itu, bagaimana penindakan hukum yang harus dilakukan peran pemerintah, kementerian nih terutama, agar mencegah praktik seperti ini kembali terjadi, kembali berulang? Ya, betul. Jadi penindakan itu tidak cukup kalau tidak ada pendekatan dari hulu ke hilir. Jadi harus ada upaya preventif, lalu ada upaya yang penindakan. Upaya preventifnya adalah melihat bagaimana siapa saja gitu ya, orang-orang atau keluarga yang rentan yang memungkinkan dia akan mengambil langkah untuk melakukan perdagangan ilegal ini gitu ya, atau adopsi ilegal ini. Yang kedua, karena bagaimanapun juga sekarang kejahatan itu diawali dari online menuju offline gitu. Ini kan awalnya online gitu ya. Online itu mereka mengetahui ada komunitas atau lembaga tertentu di dalam atau aplikasi tertentu di media sosial yang mempermudah hal ini, dan itu anonim gitu. Kalau anonim kan mereka lebih mudah untuk ketika mereka digerebek atau diketahui oleh polisi cyber, mereka bisa segera menutup. Nah, kondisi-kondisi ini yang mudah gitu loh. Lalu bagaimana dengan kontrol sosial? Selama ini masyarakat itu abai dengan orang-orang atau dengan tetangga-tetangga yang mereka itu sebetulnya rentan sekali menjadi pelaku kekerasan seperti ini. Maaf, Mas. Baik, ini kan perlu peran serta aktif dari pemerintah hingga lingkungan terdekat agar kejadian ini tidak kembali terulang. Dan sebetulnya edukasi bagi masyarakat jika bicara soal adopsi yang legal tuh seperti apa agar kriminal berkedok adopsi tidak dilakukan. Nah, ini menarik, Mas, karena masyarakat itu yang diketahui masyarakat adalah adopsi ilegal itu adalah adopsi yang berbelit-belit dan dalam proses yang lama. Nah, ketika ada proses yang mudah, itu menjadi jalan pintas untuk mereka. Nah, yang menjadi rancu adalah uang yang dibayarkan itu bukan uang sosial, tetapi bisa masuk ke dalam undang-undang bahwa ini perdagangan. Nah, masyarakat belum mengetahui ini, berarti harus mengedukasikan udah sampai ke akar rumput bagaimana RT RW diedukasi oleh pemerintah untuk menyampaikan ulang kepada masyarakat bahwa kondisi-kondisi tertentu terkait dengan kondisi ibu yang tidak punya suami, kondisi rentan karena finansial, ini menjadi terukur dan terpola, dan ini harus diberikan konseling khusus oleh mereka sehingga mereka mengetahui bagaimana cara memberikan anaknya. Ya, kalau bahasanya kan tidak boleh memberikan anaknya ya. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan. Karena kalau mereka tidak diberikan bantuan, maka secara finansial mereka akan tetap dalam kondisi yang miskin sehingga kondisinya akan terjadi lagi. Baik, terima kasih Kriminolog Hanifah Hasna untuk insight-nya di program Kompas Malam hari ini.